Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Pratiwi dari Prodi Manajemen dari Kampus Universitas Trisakti Bekasi. Saya ingin mempresentasikan matkul pendidikan kewarganegaraan yang disebut dengan PPKN dengan materi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Roja Yanita, SPDN PD. Saya sambil Haliza Pratiwi. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pada pembukaan terdiri atas 4 alinea. Alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Nilai tersebut mampu menampung dinamika masyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama Indonesia masih setia terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Pokok-pokok pikiran. 1. Negara persatuan. Negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara penganut paham kesejahteraan. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Yang keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, negara melindungi kehidupan beragam, bukan negara aetis. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar. Indonesia sebagai suatu negara sejak dikumandangkan proklamasi 17 Agustus 1945 dan disahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Indonesia telah meletakkan pandangan hidup bangsanya, sebagaimana dapat dilihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat menegaskan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara, dan dasar falsafah negara Indonesia. Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi pertama di Indonesia. Yaitu ada norma hukum. Undang-undang yang bersifat mengikat pemerintah, setiap lembaga negara maupun negara warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua ada hukum dasar. Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya, setiap produk hukum harus berlandas Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat kontrol yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat Undang-Undang NKRI. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Filipina. Maka telah cukup jika Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok. Sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabut. Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Sifat-sifat Undang-Undang 1945. 1. Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusnya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yang memuat
aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Di samping itu, juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Ada manfaat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah mengatur norma-norma di Republik Indonesia. Yang kedua, mengatur proses pemerintah hukum di negara Indonesia. Yang ketiga, menciptakan warga negara, membangun negara Indonesia sehingga menjadi negara yang kuat dan hebat. Yang keempat, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga Indonesia. Ada akibat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, adanya aturan dan wewenang dan batasan setiap lambang negara. Yang kedua, pemerintah tidak dapat berlaku sewenang-wenangnya kepada negara. Yang ketiga, tidak memicu adanya konflik antar negara. Akibat, di sini juga ada akibat tidak adanya undang-undang. Yang satu, banyak terjadinya penyelewengan kekuasaan dari penguasa. Yang kedua, hak-hak warga negara banyak dilanggar. Yang ketiga, banyak terjadinya penyelewengan kekuasaan dari penguasa. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.